Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Bahar. Video ini bakalan beda dari video-video gua sebelumnya. Kenapa? Karena kali ini gua bakalan mengunboxing sebuah tools yang biasanya para konten kreator atau para YouTuber gunakan. Nah, sesuai dengan judul video ini, kalian semua pasti sudah pada tahu juga kan apa itu? Nah, ini dia barangnya. Laptop Acer Swift 3 Core i5 SRD Edition. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita mulai unboxing. Nah, pertama-tama yang bakalan kalian dapetin adalah sebuah sleeve case bawaan seperti ini. Kelihatannya bagus, bahannya tebal, minimalis, lumayan lah. Oke, langsung kita singkirin dulu. Selanjutnya kita buka kardusnya. Sebelum itu kita siapin dulu cutternya. Nah, udah pasti nih ya. Di dalam dus ada kitab-kitabnya nih, ada petunjuk pemakaian, manual guide-nya, dan yang paling penting adalah ini, kartu garansi penting banget. Apalagi Acer ini garansinya selama 2 tahun, jadi kalau hilang, waduh, bisa berabe ya. Oke, kita singkirin dulu ya. Langsung kita buka yang di bagian sebelah kanan ini. Ada 2 plastik. Oh, ini adalah chargerannya. Yang pertama adalah power card-nya, seperti biasa ya, normal. Nah, yang kedua nih ada power brick-nya nih. Wow, termasuk kecil ya, minimalis gitu. Enteng lagi, nggak berat. Outputnya 65 watt dan ini colokannya kecil sekali, bulat gini. Tapi sayang ya masih belum pakai USB Type-C kayak si tetangga tuh, si Apple kegigit. Nah, kalau ini masih pakai yang biasa. Oke, kita singkirin dulu ya. Kita tutup. Nah, terus di sini nih ada apa ini? Wow, diselimuti. Kita buka, warnanya silver. Pinggirannya noh. Lihat kagak noh? Mantul. Kita taruh mana ya? Waduh, penuh mejanya. Sayang nih. Perlengkapannya cuma segini doang, nggak dikasih converter buat ke mana ya, ke VGA nih, VGA-nya yang nggak ada. Padahal di kampus gua tuh kalau buat nyolokin ke proyektor masih pakai colokan VGA, sedangkan ini nggak ada VGA-nya nih. Jadi ya kalau mau nyolok ke proyektor ya harus beli converter dulu, ngeluarin duit lagi dah. Oke, kita beresin dulu ya. Sebelum kita buka, lihat dulu yuk seluruh bagiannya. Sekarang kita mulai dari bagian atasnya dulu. Atasnya seperti ini. Ini metal ya, full metal nih atasnya. Full metal, bukan plastik. Ini loh yang bagian pinggir-pinggirnya ini loh. Kalau kena cahaya mantul-mantul. Ini aksennya garis-garis lurus gini. Terus bagian belakangnya normal ya. Bagian bawah di sini ada lubang-lubang untuk penghisapan udara biar udaranya masuk ke dalam laptop, nanti biar dibuang keluar. Pembuangannya kalau nggak salah di belakang nih, di bawah sini nih ada speaker 2 nih, di kiri dan di kanan. Ada rubber juga nih biar naruhnya enak. Terus ini biasa nih, ada stiker. Padahal kata pihak Acer tuh kalau mau upgrade RAM dan SSD sendiri nggak bakal menghanguskan garansi. Tapi kenapa harus dikasih ginian? Kan orang jadi takut ya. Terus di sini nih, tahu nggak ini tombol apa? Yang digunakan ketika kalau baterainya lagi ngehang gitu atau rusak, terus dicolok gitu pakai SIM tray ejector gitu. Lanjut kita lihat bagian mana nih, bagian kiri ya. Bagian kiri ada Kensington lock, 1 slot USB 2.0 dan SD card reader. Oh iya, sama ini adalah lampu nih, indikator lampu baterai dan lampu casan lagi nggak cas apa enggak. Lalu di sebelah kanan ada biasa ya, input power, 1 slot HDMI port, 2 slot USB 3.0 dan 1 slot USB Type-C. Tapi ini sayangnya belum bisa buat ngecas, cuman bisa buat transfer file dan audio combo jack. Udah, sekarang kita buka bagian dalamnya seperti apa. Ini kalau dibuka pakai satu tangan nggak bisa noh, tapi ini kokoh banget kok. Bahannya metal, full metal. Ini yang bikin kecil dari tadi tuh. Pantesan aja ini laptop 14 inch, tapi kok kayak laptop 13 inch ya. Layar sekecil ini udah full HD coy. Ini juga layarnya matte nih, kelihatan banget matte. Dan ini udah pakai teknologi IPS ya. Oke, kita nyalain dulu aja deh.
lain. Jadi ini tuh dia pakai prosesor Core i5 8th Gen 8250U dan graphic cardnya itu Nvidia GeForce MX 150. Dan ini tuh kerennya ada giniannya nih. Coba kita coba ya. Wow, luar biasa bung, bisa masuk langsung tanpa kita harus ketik-ketik password. Mantul sekali bukan? Nah jadi seperti itu guys, box beserta isi-isinya dan apa aja yang bakalan kalian dapetin kalau kalian beli laptop ini. Terus first impression gue pas pertama kali ngeliat laptop ini ya, baru ngeliat aja tuh gue udah ngerasa ini tuh laptop kayak laptop mahal gitu. Dengan harga di bawah 10 juta kalian udah bisa dapetin laptop dengan body full metal. Udah ada fingerprintnya, prosesornya Core i5 8th Gen, Nvidia GeForce MX 150, dan yang paling penting emang layarnya bener-bener deh. Layarnya tuh udah dengan bezel yang tipis, bezelless gitu loh kiri kanannya. Itu IPS, Full HD pula. Aduh gila, bener-bener dah. Kagak ada pelit-pelitnya pisan ini sama layar ya. Cuman sayang kagak dikasih converter sih ya buat VGA. Padahal masih banyak mungkin orang yang butuh VGA. Contohnya kayak gua yang proyektornya di kampus masih jadul, masih pakai colokan VGA. Jadi gua harus menyesuaikan dengan keadaan di kampus gue. Ya overall bagus banget sih. Baru dilihat aja udah bagus. Terus pas dipegang mantep banget. Apalagi nih yang bagian pinggir-pinggirnya ini loh. Kalau kena cahaya bling-bling gitu loh. Tapi sayang emang ya fingerprint banget loh. Fingerprint magnet karena bodinya full metal. Oke guys, cukup sekian unboxing dan first impression gue mengenai laptop Acer Swift 3 Core i5 Acer Day Edition ini. Dan gue bakalan review laptop ini untuk beberapa hari ke depan. So, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena gue bakalan menguji laptop ini seberapa tangguh, terutama untuk editing ya. Karena gue penasaran gitu, performanya sekuat apa untuk menghandle kegiatan aktivitas-aktivitas gue dalam hal editing, rendering, dan segala macamnya. So ya, buat kalian yang penasaran terhadap reviewnya, jangan lupa ya subscribe ke channel gua. Jangan lupa juga tombol loncengnya dipencet tuh di samping tombol subscribe. Dan komen aja nih kalian nanti pas di review apa yang harus gua tes dengan laptop ini. Kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Jangan pelit-pelit ya buat pencet tombol like-nya. Tombol like, sama share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. So jangan segan-segan buat share video ini. Dan sekian, thanks for watching and keeping awesome. I thought that I could keep it low.